إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا بين يدي الساعة من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larang-larangannya guna menggapai kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hidup ini seringkali kita dihadapkan dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan yang harus kita atasi dalam hidup ini. Dan semua kesulitan-kesulitan itu kita tidak boleh lari darinya. Kita harus menghadapinya dengan sebaik-baiknya. Ketika kita menghadapi semua kesulitan hidup itu dengan sebaik-baiknya, maka yakinlah bahwa sesudah kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk itulah maka kita harus senantiasa berusaha ketika dihadapkan dengan berbagai macam kesulitan dalam hidup. Kita harus berusaha untuk mencari solusi yang terbaik dari semua kesulitan-kesulitan itu. Apabila kita ingin lepas dari kesulitan itu tetapi kita tidak mau mengupayakannya, maka kita disindir oleh seorang penyair yang mengatakan tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabasi. Kamu menginginkan keselamatan, termasuk selamat dari segala macam kesulitan. Akan tetapi kamu tidak mau menempuh jalan yang menghantarkanmu kepada keselamatan itu, maka sesungguhnya kapal itu tidak bisa berjalan di daratan. Oleh karena itulah pada kesempatan khutbah kali ini kita sampaikan 3 kiat dari sekian banyak kiat yang bisa kita lakukan agar kita bisa selamat dan keluar dari segala macam kesulitan dalam hidup ini. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah salat, dan yang ketiga adalah taubat dan istighfar. Baik, kita mulai dari kiat yang pertama, yaitu doa. Ketika kita dihadapkan kepada berbagai macam kesulitan dalam hidup ini, maka cobalah untuk mengetuk pintu doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap doa kita akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan doa ini,
Maka Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, di mana beliau bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard." Yang artinya bahwa doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman dan tiang agama serta cahaya langit dan bumi. Jadi paling tidak ada keutamaan, 3 keutamaan dari doa yang disebutkan dalam hadis di atas tadi. Yang pertama bahwa ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Senjata adalah sebuah alat yang digunakan oleh seseorang agar bisa selamat dari musuhnya. Maka kalau kita andaikan kesulitan hidup itu adalah musuh kita, maka untuk mengalahkannya kita bisa senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi solusi bisa keluar dari kesulitan itu. Yang kedua, imaduddin. Doa itu adalah tiang agama. Sama juga dengan salat. Nabi bersabda, "As-salatu imaduddin." Salat itu adalah tiang agama, maka ini menunjukkan bahwa doa itu punya fungsi yang sangat penting di dalam agama. Sebagaimana tiang itu penting untuk menyangga sebuah bangunan, maka doa juga penting untuk menyangga bangunan Islam itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah nurus samawati wal ard. Doa itu adalah cahaya bagi langit dan bumi. Artinya bahwa doa itu mencerahkan. Doa itu menyinari kehidupan orang yang beriman agar dia senantiasa terkoneksi dengan Allah, zat yang mengabulkan segala macam doa dari hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan dalam kaitannya dengan doa ini, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwa Allah akan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan kepadanya. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku Allah qarib, sangat dekat. Maka penuhilah perintahku dan berimanlah kepadaku la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan kebenaran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau Allah menjanjikan pasti akan mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan kepadanya, maka agar doa kita dikabulkan oleh Allah, maka hendaknya kita perhatikan beberapa adab dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab berdoa yang pertama terkait dengan masalah waktu, terutama waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana waktu yang mustajab ini ada yang berkaitan dengan bulan, seperti bulan Ramadan. Karena semua doa yang dipanjatkan pada bulan Ramadan adalah mustajab. Ada yang berkaitan dengan hari seperti hari Arafah atau hari Jumat yang kita ada di dalamnya, termasuk hari yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang berkaitan dengan waktu seperti pada sepertiga malam yang terakhir, itu juga waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua terkait dengan arah.
artinya hendaknya ketika kita berdoa, kita menghadap ke arah kiblat sebagai simbol bahwa kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga berkaitan dengan tangan, maka di antara adab kita berdoa adalah kita mengangkat kedua tangan kita untuk menunjukkan bahwa kita ini rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab yang ketiga terkait dengan suara. Hendaknya kita berdoa dengan berbisik dan suara yang lembut. Tidak perlu dengan suara yang keras, apalagi berteriak. Karena sesungguhnya Allah tidak tuli. Allah akan mendengar setiap doa yang dipanjatkan kepadanya. Yang kelima terkait dengan isi doa, artinya ketika kita berdoa maka hendaknya diawali dengan memuji kepada Allah, kemudian bersalawat kepada Rasulullah, baru kemudian kita menyampaikan apa yang menjadi hajat kita dalam doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam terkait dengan sikap. Hendaknya kita berdoa dengan sikap tawadhu, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah istighfar. Hendaknya sebelum kita berdoa maka kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedelapan adalah penuh dengan pengharapan agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 8 di antara adab yang harus kita perhatikan ketika kita berdoa agar doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk doa kita agar kita bisa selamat dari segala macam kesulitan dalam hidup ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kiat yang kedua adalah salat. Terkait dengan salat ini, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan hendaknya kalian minta tolong bisabri, dengan sabar, wassalati, dan dengan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan sesungguhnya salat itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang bisa khusyuk dalam salatnya. Ini menunjukkan bahwa salat yang bisa mengeluarkan kita dari kesulitan hidup adalah ketika salat itu kita dirikan. Lebih dari sekadar kita laksanakan. Berarti kita dirikan salat itu dengan penuh kekhusyuan. Di samping khusyuk, maka juga hendaknya salat itu ditunaikan dengan tumakninah. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Sebagaimana yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat 20, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Yang berarti, dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah pada waktu melaksanakannya. Bersabar dalam melaksanakan salat termasuk di dalamnya adalah kita tumakninah, tidak terburu-buru ketika kita mengerjakan salat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang terbaik buat kita bersama, karena beliau ketika menghadapi kesulitan apapun, terutama kesulitan dalam dakwah beliau, maka beliau segera melaksanakan salat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh salah seorang sahabat Rasulullah, yaitu Hudzaifah ibnul Yamani. Beliau mengatakan, "Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amran shalla." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menghadapi satu permasalahan apapun, terutama masalah dalam dakwah beliau, shalla,
maka beliau segera melaksanakan sholat. Dan juga Nabi pernah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salati." Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Artinya Nabi ingin dengan sholatnya beliau bersenang-senang dan bernyaman-nyaman, bermunajat kepada Allah, menyampaikan segala keluh kesahnya agar Allah memberikan solusi yang terbaik bagi semua urusan yang dihadapinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya ada keterkaitan yang kuat antara sholat dengan doa. Karena sholat secara etimologi atau berbahasa maknanya adalah doa. Sedangkan sholat secara terminologi adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Sholat secara istilah adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang dibuka dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi sholat itu penuh dengan rangkaian doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan waktu yang terbaik untuk memanjatkan doa kepada Allah dalam sholat adalah ketika seseorang itu dalam keadaan sujud dalam sholatnya. Karena itulah waktu yang terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a. Ya, artinya bahwa seorang hamba kondisinya paling dekat dengan Tuhannya wa huwa sajidun, yaitu ketika dia dalam keadaan sujud. Maka pesan Nabi, fa aktsiru du'a, maka perbanyaklah berdoa pada waktu kalian sedang dalam keadaan sujud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun kiat yang terakhir yang ketiga adalah dengan bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berbagai macam musibah, berbagai macam kesulitan dalam hidup ini, di antara penyebabnya adalah karena perbuatan maksiat dan dosa yang dilakukan oleh seseorang. Ketika seseorang banyak melakukan perbuatan maksiat dan dosa, maka dia akan banyak menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita lewat firman-Nya dalam surah Asy-Syura ayat 30. "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Yang artinya, dan musibah apapun yang menimpa kalian, fabima kasabat aydikum, maka itu disebabkan oleh ulah tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan dosa dan kesalahan hamba-hambanya. Oleh karena itulah, banyak-banyaklah kita beristighfar, minta ampun dan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan demikian maka kita akan bisa keluar dari berbagai macam kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini. Berikut kami sampaikan beberapa ayat yang memerintahkan kita untuk banyak-banyak bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya surah Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hambaku yang telah bertindak melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan banyak melakukan perbuatan maksiat dan dosa, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah lah yang mengampuni semua dosa, innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Juga firman dalam surah Hud ayat 3,
wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Yang artinya dan hendaknya kalian minta ampun kepada Tuhanmu. Wa tsumma tubu ilaih, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Dan juga dalam surah At-Tahrim ayat 8 Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya akan tercapai apabila dipenuhi beberapa syaratnya. Di antara syarat daripada taubatan nasuha yang pertama adalah harus ada penyesalan terhadap perbuatan dosa dan maksiat yang telah dikerjakannya. Yang kedua, berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan dosa dan maksiat itu. Dan yang ketiga, takut untuk kembali melakukan perbuatan maksiat dan dosa itu sebagaimana takutnya dia akan dilempar ke dalam api neraka. Dan yang keempat, menyertai taubat itu dengan memperbanyak istighfar dan melakukan amal saleh, karena innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya semua kebaikan-kebaikan itu akan menghapus semua keburukan-keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah 3 kiat yang bisa kita lakukan agar kita bisa selamat dari segala macam kesulitan dalam hidup ini. Yang pertama, dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan mendirikan salat dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, dengan memperbanyak istighfar dan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa memahami masalah ini dan memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala sunufin na'ma. أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على جزيل العطاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم اللقاء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسفى الأصفياء وعلى آله وصحبه الكرماء أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله الملك الديان تدخلوا برحمته فسيح الجنان ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى صلى على نبيه قديما وأمركم بذلك إرشادا لنا وتعليما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم اجعل بلدتنا هذه وسائر بلاد المسلمين بلدة آمنة مطمئنة محمية رخية عز الإسلام والمسلمون فيها وعلت كلمتك فيها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين
وأعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.